Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kami hormati Bapak Ibu Hakim, Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini, pejabat struktural serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan wabil khusus kepada Bapak Ustadz Itang Rusmana LCMA yang telah bersedia hadir dalam rangka memberikan mauidhah tentang menjadi pribadi berakhlak mulia bersama Al-Quran. Para hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang hingga kita bisa kembali dipertemukan pada bulan penuh rahmah ini dengan dalam acara peringatan Nuzulul Quran dan santunan yatim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi kaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Para hadirin sekalian, di dalam Al-Quran dijelaskan, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Oleh karena itu, marilah dengan hikmah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran bersama Qori'ah Mimi Jamila, beserta sari tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Nuria. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا.
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah, Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu, telah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu sekali. Semoga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran serta mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Para hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang kami muliakan Bapak yang hadir di sini, Pak Ustadz Abu Bakar. Pak Ustadz Rohei belum datang. Dan Pak nanti rencana menyusul Pak Ustadz Rohei dan Pak Ustadz Abu Bakar dan Pak Ustadz Abdul Latif nanti. Kemudian para adik-adik dari Yayasan Cahaya Alam, Jati Baru, dari Rawasari dan dari Pundi Rakyat, selamat datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang terhormat juga kami sampaikan kepada Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rekan-rekan hakim, panitera dan sekretaris seluruhnya dan jajarannya, kemudian keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ibu-ibu Dharma Yukti Karini Jakarta Pusat dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati momen terpenting, momen suci yaitu Nuzulul Quran. Salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnahnya. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati, momen Nuzulul Quran adalah saat yang sangat istimewa, di mana kita diingatkan kembali tentang momentum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan Nuzulul Quran untuk merenung dan memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran. Sebagai umat muslim, kita diingatkan untuk selalu membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang diangkat pada acara ini adalah menjadi pribadi yang berakhlak mulia bersama Al-Quran. Adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa Al-Quran adalah sumber dari semua ajaran moral dan etika yang tertinggi. Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, bersikap jujur, sabar dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini juga kami memberikan santunan kepada keluarga besar Pengadilan Jakarta Pusat dan kepada adik-adik kami dari Yayasan Cahaya Alam, dari Yayasan Jati Baru, dari Rawasari dan dari Pundi Rakyat. Ini adalah sebagai wujud kepedulian kami dan solidaritas kita bersama. Semoga apa yang kita berikan dapat membawa manfaat dan menjadi berkah bagi kita semuanya. Dan tak lupa acara ini juga nanti akan diakhiri dengan buka puasa bersama sebagai simbol persaudaraan dan persatuan kita sebagai umat Bapak Ibu muslim. hadirin sekalian, Kami mohon nanti Pak Ustadz sesaat lagi acara kami akan semuanya segera dimulai. pada akhir nanti saat ini dan juga memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan ini adalah hari terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada masuk yang kantor. terhormat Bapak Besok Ketua kita Pengadilan Negeri cuti Jakarta panjang Pusat, kita. Bapak Wakil Selamat Ketua berlibur. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melanjutkan yang kami tradisi hormati kita Bapak selama Ibu bulan Hakim, puasa. Kemudian kita Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini, sholat tarawih pejabat struktural serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan merayakan kemenangan pada 1 Syawal 1445 Hijriah. Saya secara pribadi dan sebagai Ketua Pengadilan mengucapkan selamat berlibur, selalu menjaga kesehatan dan keselamatan, selamat kembali ke kampung halaman, bertemu dengan handai tolan, sanak saudara dan bersembah sujud kepada orang tua. Ramadan tidak saja menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan takwa kita, tapi juga silaturahmi dan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan dan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah
dan seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam Ramadan di tahun-tahun mendatang dengan keadaan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas sambutan yang telah disampaikan. Dan selanjutnya adalah penyerahan santunan dan bingkisan kepada anak yatim. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa pada hari ini seperti sampaikan Bapak Ketua, kita berbagi kebahagiaan bersama adik-adik kita yang hadir hari ini dari Yayasan Cahaya Alam Bekasi, dari Jati Baru, Rumah Yatim Rawasari, dan Yayasan Yatim Pundi Rakyat. Mari adik-adik kita bersiap untuk menerima kasih sayang dari Bapak dan Ibu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada 10 pertama Yayasan Cahaya Alam. Boleh bergabung di atas panggung. Ini adik-adik kita, ibu pendamping ini berapa tahun usianya? Kelas 6, mulai 6 tahun sampai dengan kelas 6 yang dibawa hari ini. Baik, sudah siap? Ya. Dan dimohon dengan hormat untuk menyerahkan santunan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, mohon izin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain santunan berupa uang, kami juga menyiapkan bingkisan lebaran kepada adik-adik yang seluruhnya kita ajak bersama-sama Bapak dan Ibu untuk bergabung menyisihkan rezekinya untuk kita berbagi kasih sayang kita kepada adik-adik yatim. Selanjutnya dimohon untuk foto bersama dulu sebelum kembali ke tempat. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima Bapak kasih, Ketua dipersilakan kembali ke tempat. dan Bapak Wakil, kami ucapkan terima kasih. Rahatil hadyar kasadu filayalil maulidis wa barikun nuri abnu bimani akhmadin. Rahatil hadyar kasadu filayalil maulidis wa barikun nuri abnu bimani akhmadin wa barikun nuri abnu filayali akhmadin wa barikun nuri abnu
بمعاني أحمد في ليالي المولد. Selanjutnya untuk menyerahkan santunan dimohon dengan hormat kepada Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Purwanto dan Bapak Adeng Abdul Kohar. Disilakan. بمعاني أحمد رحت الأجيال تسر في الليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. عبد الله nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib. Dimohon untuk foto bersama dulu Bapak. Abu Talib mamanya, karena yang lainnya sudah disiapkan bawah. istri setia, Fatimah putri tercinta. Ini adalah bingkisan diserahkan secara simbolis. Dari Tuhan ternama, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Disilakan untuk kembali ke depan. Baik, selanjutnya mohon persiapan kepada adik-adik dari Yayasan Jati Baru untuk naik ke atas panggung. Boleh bersama pendampingnya. Dan selanjutnya dimohon dengan hormat untuk menyerahkan santunan dan bingkisan kepada Bapak Panitra dan Ibu Sekretaris untuk menyerahkan. Disilakan. Kami mohon dengan hormat ke atas panggung untuk hadir Bapak Panitra serta Ibu Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو Bapak Panitra disunahkan bertemu yatim dengan mengelus kepalanya. في ليالي المولد. Dua bulan di kandungan wafat ayahnya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Panitra dan Ibu Sekretaris yang telah berkenan memberikan santunan kepada adik-adik yatim Yayasan Jati Baru. Selanjutnya kepada adik-adik Yayasan Rumah Yatim Rawasari.
Mari kita bergabung di atas panggung. الأنجيار Ini yang kecil namanya siapa? في ليالي المولد وبريق النور يبدو Masya Allah, ini masih kelas SD ya Bu Lita ya? Masih SD sampai SMP mungkin ya. روحتي الأنجيار تشدو في ليالي المولد وبريق Kami mohon berkenan dengan hormat kepada Bapak Hakim, Bapak Fazal Hendri, Bapak Sutarno, Bapak Zulkifli Ajo, Bapak Yusuf Pranowo, Bapak Heneng, dan Bapak Pontoh untuk berkenan memberikan santunan kepada adik-adik yatim Yayasan Rawasari. Bapak Fazal Hendri, Bapak Sutarno, Bapak Zulkifli Ajo, Bapak Buyung, Bapak Yusuf Pranowo, Bapak Heneng, dan Bapak Pontoh untuk ke atas panggung. Kapan tahun usianya kakek meninggal. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil adyaru kasadu للمولد وبريق النور يبدو من معاني أبدين رحت الأنجيار تشدو في ليالي المولد. Terima kasih kepada adik-adik dan bapak-bapak hakim yang telah menyerahkan santunan dan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, mohon mempersiapkan diri kepada adik-adik dari Yayasan Pundi Rakyat untuk naik ke atas panggung. Dan dimohon dengan hormat kepada perwakilan dari Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini untuk menyerahkan santunan selanjutnya, dan dimohon untuk maju dan naik ke atas panggung. Perwakilan dari Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini untuk menyerahkan santunan. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-Qur'an Allahumma salli ala sayyidi sadat wa Ibu, adik-adik ini yatim, kangen kangen untuk dielus kepalanya.
washabihi wasallim. Sungguhlah mulia cahaya tiada dua, pemimpin umat manusia. Harapannya. Terima kasih kepada Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini yang telah memberikan santunan kepada adik-adik dari Yayasan Pundi Rakyat. Semoga menambah kecintaan kita, kedekatan kita kepada yatim. Allahumma salli ala sayyidi salam. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan berdoa bersama dengan para yatim. Kami mohon kembali bergabung adik-adik dari Yayasan Cahaya Alam beserta pendamping semuanya untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami mohon juga bergabung, akan naik ke panggung ya. Semuanya bergabung. Berikutnya kepada adik-adik dari Jati Baru Rawasari Pundi Rakyat, boleh kita gabung ke depan. Mari kita membentuk barisan, kita akan berdoa bersama untuk keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menyayangi kita setiap hari, mendoakan kita. Boleh yuk Ibu gabung, Ibu ajarin ke depan yuk, di depan. Wahai manusia, Ayo gabung. hidup takkan lama di alam dunia. Berdekatlah Nabi yang mulia agar tertulis hamba yang takwa. Boleh sebagian kita di bawah. Allahumma salli ala Boleh gabung, masih dapat ya. sayyidina wal muradat wal iradat wal kainah habibika Muhammad al-ghurab wa nurikal gham wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mohon kesediaan Bapak Guru kami Ustadz Abu Bakar untuk memimpin doa. Doa pertama akan dibacakan oleh adik kita, Ade Faiz. Yang mana Ade Faiz? Yayasan Rawasari. Tadi yang mau doa siapa? Yuda. Oh Yuda, mana Yuda? Oh ya Yuda. Udah siap? Yuda mau doa? Ya, yang kenceng ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa langkah baiknya kita memanfaatkan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafina ma huwa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fanasab. Rabbana muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Wabil untuk Amin. Amin. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Amin. kelas 1A khusus semoga semakin maju dan sukses. Amin. Karyawan-karyawatinya semoga disehatkan selalu. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Allah berkahkan rezekinya. Rezeki yang halal berkah serta berlimpah. Amin. Yang belum menikah semoga didapat. Amin. Amin ya Allah, amin. Yang sudah berkeluarga semoga keluarga yang Biar jadikan cepat keluarga ya. yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Allah mudahkan urusannya. Ya Allah, amin. Kabulkanlah hajat dan cita-citanya. Amin. Mudahkanlah dalam pekerjaannya. Amin. Kabul, Lindungilah amin. dimanapun mereka berada. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita tundukkan hati kita, kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis ini, di mana Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk puasa di hari Kamis karena amal-amal manusia diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi lebih senang kalau amalnya itu diangkat dalam keadaan beliau berpuasa. Terutama kita sedang berpuasa, mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah, pindahkanlah kami, ubahlah keadaan kami, migrasikan kami, hijrahkan kami dan seluruh kaum muslimin di seluruh belahan penjuru dunia dari kedukaan kepada kebahagiaan, dari neraka kepada surga, dari azab kepada rahmat, dari dosa kepada ampunan, dari berbuat keburukan kepada berbuat kebajikan, dari takut kepada rasa aman, dari fakir kepada kaya, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kesempitan kepada kelapangan, dari kejahatan kepada kebaikan, dari kesulitan kepada kemudahan, dari berpaling kepada menghadap bersungguh-sungguh kepadamu, dari sakit kepada sehat, dari murkamu kepada keridhaanmu, dari kelalaian kepada ibadah, dari keengganan kepada kesungguhan, dari terhalang kepada tertolong, dari bid'ah kepada sunnah, dari ketidakadilan kepada keadilan. Ya Allah, tolonglah kami atas agama kami dengan dunia, dan pada dunia kami dengan ketakwaan, dan pada ketakwaan kami dengan amal, dan pada amal kami dengan taufik, dan pada kesemuanya itu dengan kelembutanmu, dengan kelembutanmu yang mendatangkan keridhaanmu, yang menghantarkan ke surgamu, yang disertai dengan memandang zatmu yang mulia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, wahai penolong kami, wahai penolong kami, wahai zat yang paling mulia di antara yang mulia, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang maha memiliki segala pemberian yang agung, kami memohon ampun kepada Allah, kepadamu ya Allah, yang tiada Tuhan selain Engkau, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, kami memohon taufik kepadamu untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau cintai, tawakal yang benar terhadapmu, dan baik sangka kami kepadamu, dan tidak bergantung kepada selainmu. Tuhan kami, wahai zat yang maha lembut,
wahai Zat yang maha pemberi rizki, wahai Zat yang maha pengasih, yang maha kuat, yang maha kukuh, kami memohon kepadamu penghambaan semata kepadamu, tenggelam dalam ibadahmu, kelembutan yang sempurna dari sisimu, dan rezeki yang luas, yang menyenangkan dan sejahtera, umur yang panjang, dan amal perbuatan yang soleh dengan penuh keimanan dan keyakinan, senantiasa berpegang dengan kebenaran dan agama, keagungan dan kemuliaan yang tiada batas dan tiada akhir, yang tidak dinodai dengan kesombongan, tidak pula keangkuhan, tidak pula kerusakan. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha dekat. Ya Allah, jadikanlah anak kami dan seluruh anak kaum muslimin menjadi penyejuk mata NabiMu dan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, jadikanlah mereka penerus perjuangan NabiMu untuk terus berdakwah dan memberi pesan damai kepada seluruh alam sebagai rahmat yang luas darimu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Abu Bakar atas pimpinan doanya. Baik, mohon izin Bapak Ketua, Bapak Wakil, bersama para hakim kami mengundang untuk berfoto bersama dengan teman-teman yatim. Baik, adik-adik boleh turun, kita foto bersama dengan pimpinan. Oh, di depan, baik, maju dikit. Bapak Ibu Hakim kami mengundang bersama-sama untuk berfoto bersama dengan para yatim. Kita foto bersama, barangkali ini juga akan kita abadikan untuk berfoto bersama Bapak Ketua. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama dengan Bapak Ketua, Bapak Wakil, beserta para yatim. Mari Pak Purwanto silakan. Sayap kiri kayaknya masih kosong nih Pak. Pak Pur geser dikit. Izin. Adik-adik mau turun. Adik-adik silakan turun ke bawah. Silakan ya turun ke bawah boleh. Baik. Adik-adik boleh turun lagi? Ada yang mau? Udah siap? Baik, kita foto bersama. Selanjutnya bersiap untuk Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini untuk foto bersama dengan adik-adik yatim dari yayasan. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Hakim. Selanjutnya Ibu-ibu Dharma Yukti Karini, adik-adik boleh tunggu di panggung. Kami mohon berkenan untuk berfoto bersama dengan ibu-ibu kita, ibu-ibu Dharma Yukti. Terima kasih ya Yuda. Nggak apa-apa di bawah lagi kayak tadi. Silakan, mari bergabung ibu-ibu Dharma Yukti Karini untuk berfoto bersama dengan adik-adik Yayasan Cahaya Alam, Yayasan Jati Baru, Yayasan Rumah Yatim Rawasari, dan Yayasan Pundi Rakyat. Selanjutnya kepada para karyawan yang ingin berfoto bersama dengan adik-adik yatim, kami persilakan.
Baik, terima kasih adik-adik yatim. Selanjutnya kami mohon ibu-ibu DYK tetap ada di sini. Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak kepemimpinan Pak Lilik ini kami sudah menjalankan program One Day One Juice, ini tahun ketiga. Jadi 3 tahun berturut-turut kami setiap Ramadan One Day One Juice-nya berjalan. Insya Allah mohon doanya agar terus istiqomah. Dan tahun ini Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini juga memulai One Day One Juice. Jadi mohon berkenan Bapak Ketua bersama Bapak Wakil untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini yang istiqomah One Day One Juice sejak Ramadan hari pertama. Kegiatan ini diinisiasi oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam kelompok One Day One Juice-nya. Kepada Ibu Heneng, Bu Yusuf, Bu Tony, Bu Bintang, Bu Eka, kami persilakan. Kami mohon kepada Bapak Ketua dan Bapak Wakil memberikan. Selain sertifikat, ada juga souvenir. Ada sertifikat, tanda tangan Bapak Ketua. Ayo Bu Sulis. Oh yang ada, 4, ya baik. Itunya mana? Kami mohon berkenan untuk berfoto bersama dengan ibu-ibu DYK yang istiqomah setiap harinya tilawah Quran sepanjang Ramadan. Boleh tepuk tangan buat ibu-ibu Dharma Yukti Karini, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu DYK. Selanjutnya adalah penyerahan apresiasi, reward, panitra pengganti terbaik dengan kinerja terbaik dan jurusita pengganti terbaik dengan kinerja terbaik di bulan Maret 2024. Sebagai perwakilan kami panggil Bapak Setia Budi Santoso untuk ke panggung. Dan kami mohon berkenan Bapak Ketua memberikan juga kepada Marbot Masjid, kepada Bapak Firdaus Baihaqi untuk ke depan. Mohon izin kepada Bapak Ketua untuk memberikan sekaligus satu perwakilan One Day One Juice dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 30 peserta One Day One Juice yang istiqomah setiap harinya menuntaskan 30 juz setiap harinya. Perwakilan kepada pegawai Azila Zuardi Eskom, kami harap bergabung di atas panggung. Azi, silakan. Boleh Bapak Ibu, kami mohon tepuk tangan kepada rekan-rekan kita yang mendapatkan apresiasi dari pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada rekan-rekan semua.
Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya untuk mendengarkan bersama Mauidhah Hasanah dengan tema Menjadi Pribadi Berakhlak Mulia bersama Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Itang Rusmana LCMA. Baik, kepada adik-adik apabila sudah selesai karena nanti masih harus berjalani perjalanan kami persilakan. Kami persilakan kepada adik-adik. Bapak dan Ibu, kita akan masuki tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Itang Rusmana. Namun demikian kami mengucapkan selamat jalan kepada adik-adik juga para pendamping atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para asatidz kami, guru-guru kami, Bapak Ustadz Haji Roheli, Bapak Ustadz Abdul Latif, Bapak Ustadz Abu Bakar, dan Ibu Ustadzah Nurul Syarifah yang telah hadir pada kegiatan sore hari ini. Bapak dan Ibu, Ustadz. Tala'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna bada'a lillahi tala'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wattaba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terhormat Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi SHMH, juga yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Bapak Arif Nuryanta SHMH, para asatiz, para guru yang hadir bersama kita,
Bapak Ibu, para hakim, keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan berkah kepada kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada hari ini keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa menyelenggarakan acara santunan yatim, kemudian juga memperingati nuzulul Quran dan buka bersama di hari yang mulia, di hari Kamis malam Jumat menjelang malam ganjil, malam ke-25 di bulan Ramadan. Menurut jamaah sekalian, salah seorang ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan apabila ganjilnya bertepatan dengan malam Jumat di bulan Ramadan, ada kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini mendapat berkah Lailatul Qadar malam ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang istiqomah, umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat, maka langit itu tertutup dari turunnya wahyu sekitar 6 abad. Setelah 6 abad langit, pintu langit tertutup dari turunnya wahyu kepada manusia, maka pada satu malam di bulan Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tahannus, ta'abbud, beribadah di Gua Hira, datanglah Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Jibril mengatakan kepada Nabi, "Iqra", bacalah. Rasul mengatakan pada waktu itu, "Ma ana biqari'in", saya tidak bisa membaca. Kata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Rasulullah, "Fa akhadhani wa ghattani hatta balagha minnil juhdu". Kemudian Jibril mengambil Nabi, mendekap Nabi sampai Rasul sesak karena didekap oleh malaikat Jibril. Fa arsalani, kemudian Jibril melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra", bacalah. Nabi pun mengatakan, "Ma ana biqari'in", aku tidak bisa membaca. Kemudian diulang lagi sampai 3 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah itu Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan turunnya ayat ini, disampaikannya ayat ini kepada Nabi, sahlah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu pulang terbirit-birit, pontang-panting dari bukit, dari Gua Hira yang ada di ketinggian menuju rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kata Imam Bukhari, "Wa kanal uruku takhruju min badani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa
fil lailati syatiyatil baridah. Badan Nabi SAW berkeringat, bercucuran keringat, padahal malam itu malam dingin menusuk tulang. Sampai ke rumah, kemudian Nabi bilang kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu, kemudian diselimuti oleh Khadijah dengan anak-anaknya. Falamma dhahaba minhu raw, ketika rasa takut itu hilang, Nabi bilang kepada keluarga, mali, ada apa dengan diriku, kata Nabi. Khasyitu ala nafsi, aku takut kepada diri ini. Khadijah radhiyallahu anha seorang istri yang mapan, istri yang matang. Dengan kematangannya dia menenangkan sosok Muhammad yang baru saja menerima wahyu. Kata Khadijah, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menyusahkanmu wahai suamiku. Innaka latasilur rahim, karena engkau orang yang pandai menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, engkau yang memikul beban orang lain. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau bantu orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Mana mungkin orang yang seperti engkau, orang baik sepertimu, orang jujur akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besoknya jamaah sekalian, Rasulullah dibawa oleh Siti Khadijah menemui sepupunya Khadijah namanya Naufal. Naufal ini seorang pendeta. Yaktubu al-Injili bil Arabiyah, dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Kemudian kata Khadijah, ya bana akhi isma min ibni akhika, wahai anak saudaraku, dengarkanlah keluhan yang akan disampaikan oleh anak saudaramu ini, dari suaminya maksudnya jamaah sekalian. Kemudian kata Naufal, Waraqah bin Naufal, dia mengatakan, ya akhi madza taro, apa yang kau saksikan? Kejadian apa? Ceritalah Rasulullah SAW kejadian di Gua Hira. Mudah-mudahan yang hadir bulan depan berangkat umroh semua dan langsung bisa sampai ke Gua Hira. Tapi jangan lama-lama di situ, balik lagi, ya, kembali lagi nanti ke sini ke pengadilan negeri. Kemudian Rasul cerita apa kata Waraqah bin Naufal. Dia katakan, hadan namusul ladzi jaa bihi ila Musa. Itu adalah wahyu malaikat yang pernah datang juga kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan, ya laitani kuntu jazi'an, andai aku ini masih muda, masih kuat, ya. Dia katakan, hina yukhrijuka qaumuka, ketika nanti engkau diusir oleh kaummu, la ansurannaka nasran mu'azzara, aku akan bela engkau dengan pembelaan yang kuat. Kemudian Nabi bertanya kepada Waraqah bin Naufal, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku nanti? Apa kata Waraqah, lam yub'as rajulun qattu misluk illa udiya, tidak ada orang yang diutus oleh Allah sepertimu kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya yang tidak suka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu riwayat pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Yang kita garis bawahi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq itu diawali dengan kosakata, dengan diksi Iqra, bacalah. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, ada 77.000 kosakata di dalam Al-Quran. Ada 77.000 diksi yang dikenalkan oleh Al-Quran. Ada bacalah, ada sholat, ada jihad, ada akhlak Nabi, ada bakti kepada orang tua, ada zakat, ada puasa, dan berbagai macam istilah yang lain.
Menarik untuk kita cermati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih diksi Iqra sebagai pembuka wahyu kepada Rasulullah setelah 600 tahun langit itu tertutup dari turunnya wahyu kepada manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kata salat sebagai ibadah yang menjadi tiang agama? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka wahyu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Atau amal terbesar di dalam Islam, dirwatus sanamil Islam. Puncak dari amal Islam itu apa? Jihad fisabilillah. Tapi itu tidak digunakan sebagai diksi pembuka wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 77.000 kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Iqra, bacalah. Kemudian yang menarik juga Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangsa Arab secara umum yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu Iqra ini, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang mengutus ba'atsa fil ummiyin, pada bangsa yang ummi, bangsa yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, bangsa yang tidak bisa nulis, yang tidak bisa baca, tapi wahyu pertama suruh baca. Bangsa yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tapi wahyu yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membaca. Ini rahasia-rahasia langit yang perlu kita kaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan betul Nabi SAW tidak membaca. Ketika perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6, Nabi SAW bilang kepada pembuat perjanjian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Nabi kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrikin, uktub min Muhammad Rasulullah, tulis di awal-awal Bismillahirrahmanirrahim. Kata Urwah bin Mas'ud, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, la na'rifullaha illa rahman, kami tidak kenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sifatnya itu ar-Rahman saja. Bismillahirrahmanirrahim itu enggak kami kenal. Yang kami kenal itu bismikallahumma, ya, bismikallahumma. Kata Rasulullah, Ali, ya udah tulis aja bismikallahumma. Tapi di sini jangan diteruskin bismikallahumma ahya wa amut. Ya, karena biasanya kalau lagi pengajian jamaah sekalian itu doa yang paling mujarab. Ustadz naik mimbar khutbah Jumat, innal hamdalillah, langsung makmumnya bismikallahumma ahya wa amut. Ya, kelar Ustadz ceramah khutbah Jumat, dia baru bangun, kemudian dia bilang, ini katanya Jumatannya sesat, nggak ada khutbahnya. Bukan kagak ada khutbahnya, dia tidur. Tapi memang tidur ketika khutbah Jumat itu tidur yang paling nikmat dalam sejarah kita, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak. Jamaah sekalian, nah, apa yang menarik? Yang menarik Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat Iqra. Dan Iqra, bacalah, itu sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Artinya ada pesan yang disampaikan oleh Allah, oleh Islam kepada dunia. Islam akan membangun dunia berdasarkan ilmu, berbasis ilmu. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang ditemukan oleh orang-orang semakin modern, semakin banyak penemuan-penemuan ilmiah, semakin selaras dengan ajaran Islam. Karena Islam, agama yang turun dari Allah, tidak memerangi ilmu, tapi ilmu, orang berilmu menempati kedudukan yang agung dan mulia.
Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau kita baca ceritanya, Nabi Sulaiman alaihissalam mau kedatangan Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman memberikan tantangan, challenge kepada umatnya, kepada kaumnya. Dia bilang, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba ke tempat ini sebelum Bilqis sampai. Wa qala ifritun minal jin, jin ifrit bilang, ana atika qabla an taquma mim maqamika. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Itu berapa detik tuh Bapak Ibu sekalian, ya? Itu teknologi apa tuh? Teknologi apa itu? Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ternyata ada orang yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada jin ifrit. Ya, siapa dia? Wa qala rajulun indahu ilmun minal kitab. Ada seorang manusia, dia paham tentang ilmu Alkitab. Dia mengatakan, ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, aku sanggup mendatangkan singgasana Bilqis sebelum matamu mengedip. Itu lebih hebat lagi. Teknologi yang dicapai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada zaman itu, jamaah sekalian, diapresiasi oleh Islam. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks ilmu yang ingin diajarkan oleh Islam untuk membangun peradaban, membangun dunia, membangun masyarakat, ilmu yang tidak terpisah dari nilai-nilai ilahi. Bukan ilmu sekuler, bukan ilmu yang tanpa makna, hampa value, tapi ilmu, kata Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu yang ada nilai ketuhanan. Bacalah, dasar bacanya dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Berdasar kepada nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan. Ada nilai ketuhanan, ada nilai ilahiyah, ada nilai spiritualitas yang mengcover, yang membungkus ilmu yang ingin kita dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, oleh karena itu dalam rentang sejarah kita bisa menyaksikan ada penguasa-penguasa muslim yang membangun kekuasaannya, ya, dan membangun pilar ilmu. Ada generasi Bani Abbasiyah yang basis kekuasaannya ada di Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau membangun satu perpustakaan yang sangat megah, namanya Baitul Hikmah. Ribuan kitab, bahkan mungkin jutaan. Dan pada waktu itu disebut sebagai Al-Asru Adz-Dzahabi lil ilmi wal hadarah, masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Karya-karya barat, filosofi Aristoteles itu diterjemahkan. Kemudian juga ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian nanti selaras ketika Islam berkuasa pada Raja Hisham yang kedua di Cordova, Spanyol. Juga demikian dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa sekali. Maka kita menemukan dalam sejarah umat manusia ada yang namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina membuat satu kitab namanya Qanun fit Tibb, ya, rujukan dalam dunia kedokteran. Rujukan dalam dunia kedokteran, Canon of Medicine. Kemudian juga Abbas bin Firnis, dia mencoba melakukan eksperimen untuk supaya bisa terbang. Kemudian dia bikin sayap, naik ke atas puncak, kemudian dia loncat, dikepak-kepakan gitu tangannya, sayapnya itu, jamaah sekalian, meskipun dia nyungsur ke tanah, tapi itu menjadi awal mula orang tuh ingin berubah.
Sehingga Abbas bin Firnis ini diabadikan oleh satu mobil terkenal, ya, Rolls Royce. Itu di depannya itu Abbas bin Firnis. Dikenal sebagai orang yang mencoba untuk menemukan teori-teori ilmiah. Islam mendorong itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu yang pertama itu adalah Iqra. Oleh karena itu, di 5 ayat pertama surat Al-Alaq tersebut ada 3 perangkat ilmu yang dikenalkan oleh Allah kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama, alat baca. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Yang kedua, proses KBM kalau sekarang. 'Allama, proses belajar mengajar, yang mengajarkanmu bil qalam. Kemudian yang ketiga, mengenalkan alat untuk mencatat ilmu, namanya qalam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, itulah Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini berkembang. Ada berbagai macam ilmu pengetahuan yang dikenalkan oleh para ulama, dan Rasulullah memberikan pujian kepada mereka yang gigih mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar mencari ilmu, maka dia seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Bahkan diterjemahkan oleh seorang sahabat, dia berangkat dari kota Madinah, kota Nabi SAW. Dia berangkat ke mana? Dia berangkat ke Syam. Dia berangkat ke Damaskus yang ada di kota Suriah. Itu perjalanan ratusan kilometer. Ketika dia sampai ke Damaskus, menemui seorang sahabat, kemudian dia bertanya, ada satu hadis Rasulullah SAW yang ingin aku tanyakan kepadamu, katanya. Hadis apa? Rasul SAW mengatakan, ya, bahwasanya kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sahabat yang datang ini bertanya, apakah benar itu disampaikan oleh Nabi dan Anda hadir pada saat Nabi menyampaikan hadis itu? Kata orang yang ada di Damaskus mengatakan, betul. Aku hadir ketika Nabi menyampaikan hadis itu. Setelah itu jamaah sekalian dirahmati Allah, orang yang baru datang dari Madinah ke Damaskus tersebut, dia pulang lagi. Dia datang menempuh ratusan kilometer hanya untuk mengklarifikasi sebuah hadis. Benar nggak Nabi mengatakan demikian? Dia balik lagi. Luar biasa. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mandah Al-Jawwal. Ibnu Mandah Al-Jawwal, dia mendapatkan gelar Al-Jawwal, tukang jalan-jalan. Jauhlah, tukang muter-muter gitu. Kenapa dia mendapatkan gelar itu? Dia keluar dari kampung halaman pada usia 20 tahun untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Dia katakan, tuftu bainal masyriqi wal maghribi marratain. Aku pernah jalan mengelilingi timur dan barat 2 kali. Masyaitu min Madinah ila Makkah. Aku jalan dari kota Madinah menuju kota Mekah menunaikan ibadah haji, udah nggak kehitung, jalan kaki. Dan dia baru pulang ke kampung halamannya setelah usia 64 tahun. 64 tahun. Keluar usia 20 tahun, pulang usia 64 tahun. Berarti di perjalanan dalam pengembaraan mencari ilmu, dia ada 44 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di kita bukan lagi Bang Toyib namanya kan. Kalau Bang Toyib 3 lebaran dia pulang, nggak pulang, disebut Bang Toyib. Ini 46 kali. 44 kali dia nggak mudik gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia pulang dan dia sadar belum menikah, barulah dia menikah pada usia 64 tahun. Karena sibuk mencari ilmu. Kemudian setelah itu mendapatkan putra yang soleh, ahli hadis, ahli ilmu. Atau kita mengenal sosok Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia 40 tahun beliau sudah wafat.
wafat pada usia 40 tahun dan belum menikah, maka Imam Nawawi dikenal sebagai al-ulama al-uzzab, ulama yang jomblo. Jadi kalau ada jomblo di pengadilan tinggi mungkin mengikuti jejak Imam Nawawi, mau jadi ulama. Tapi hati-hati, 40 tahun sudah pulang ke rahmatullah. Tapi jamaah sekalian dirahmati Allah, apa yang dilakukan? Sampai hari ini kita membaca kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi. Kita membaca kitab Arba'in Nawawiyah tulisan Imam Nawawi. Kita membaca Tuhfatul Atfal tulisan Imam Nawawi. Kita membaca Syarah Sahih Muslim tulisan Imam Nawawi. Dan karya I'anatut Talibin tulisan Imam Nawawi, karya-karya besar. Usia biologisnya cuma 40 tahun. Tapi ketika dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, usia ideologisnya dikenang ribuan tahun, ratusan tahun setelah beliau meninggal sampai hari ini. Luar biasa. Bagaimana cara dia? Bagaimana cara dia belajar, Bapak Ibu sekalian? Kata Imam Nawawi, pernah 2 bulan tidak tidur di atas ranjang, tidak tidur di atas kasur. Dia tidur sambil duduk di kursi, di atas meja, ya, di kursi, di hadapannya meja, dan dia pun tidur karena tidak sengaja. Lagi belajar, lagi baca, lagi nulis, ketiduran. Itulah tidurnya dia. Pernah tidur 2 tahun seperti itu dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa kaitannya Al-Quran dengan akhlak? Jadi tema kita, kenapa dibawa ke ilmu? Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran, tidak mungkin berakhlak mulia kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin berakhlak luhur kalau dia tidak punya ilmu. Karena nanti implementasi akhlak di dalam Al-Quran, akhlak bertingkat-tingkat, ada akhlak ma'allah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada lingkungan. Itu ada dalam ajaran Islam. Maka orang yang memiliki akhlak agung adalah mereka yang punya kapasitas ilmu yang cukup untuk mengimplementasikannya. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada akhlak mulia kalau ilmunya tidak banyak. Ya, ikhwatal iman, jangan sampai nanti salah prioritas. Salah prioritas ikhwatal iman dirahmati Allah. Kepada Allah tidak berakhlak, tidak beradab. Maka ada orang, ya, yang menghina Allah, membakar Al-Quran. Di mana tuh? Di Swedia. Dia bakar tuh Quran. Tapi sekarang dia sudah meninggal karena kena kutukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apresiasi yang tinggi tentunya disampaikan nih kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi. Insya Allah akan berakhlak mulia karena ada program One Day One Juz. Masya Allah. Semakin dibaca itu Al-Quran, ilmu bertambah, akhlak akan semakin baik. Ya, karena Quran oleh Allah disampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Quran kecuali menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bagi orang zalim kecuali menambah kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah ini insyaallah kita semakin semangat untuk menggali ilmu. Ilmu yang paling penting, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang akan mendapatkan bekal ke akhirat. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Nuzulul Quran semakin akrab dengan Al-Quran, sayang dan cinta kepada Quran, odosnya terus dilakukan sampai jumpa nanti di Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan saja setiap huruf yang dibaca akan memberikan syafaat kepada kita.
Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza wansurhum nasran mubina. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma sabbit qulubahum wa wahid sufufahum wansurhum ala a'daihim. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin minal yahudil ghasibin. Allahumma shattil syamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Itang Rusmana yang telah memberikan tausiah pada kita pengantar bulan puasa. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah masuki waktu buka puasa. Baik. Sudah. Ini diumumkan aja sudah masuk ya Bolita ya? Udah masuk ya? Udah masuk. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki waktu buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan setelah buka puasa akan ada sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Hikmah pukul 16:10. Mohon maaf, pukul 18:10. Dan setelah sholat maghrib berjamaah baru kembali ke sini untuk makan bersama. Terima kasih. Cek, cek.